Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, siang juga Ibu. Maaf nih Pak, saya mengganggu waktunya Bapak, nggak apa-apa nih. Gak apa-apa Bu, kebetulan ini lagi ada waktu senggang. Gimana Bu Siti? Katanya kemarin ketemu ada yang mau diceritakan ya? Coba, apa yang ingin diceritakan oleh Ibu sekarang? Iya Pak, gini, aku tadi kemarin sebetulnya pengen bicara sama Bapak ya, tapi ya saya lihat dulu situasi ketika Bapak ada waktu, saya juga ada waktu juga, kesempatan, tempat juga mendukung dan lain-lainnya. Mungkin pada saat inilah ya Pak ya, ada Iya, waktu iya. untuk mendukung. Ini Pak, saya tuh pengen dibantu nih Pak, gini. Saya itu ingin membahas yang sedang saya alami sih, sebetulnya saya alami di sekolah saya, di mana saya itu ada kendala dengan rekan sejawat di sekolah, gitu Pak, di mana dalam melaksanakan program sekolah yang telah direncanakan sesuai dengan rapat kerja awal gitu. Jadi saya itu pinginnya ada kendala gitu Pak dengan rekan sejawat dalam melaksanakan program sekolah, itu mungkin Pak. Oh iya Bu. Jadi masalah yang Ibu hadapi sekarang adalah kendalanya dengan rekan sejawat mengenai pelaksanaan program yang akan dilaksanakan. Betul begitu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Seperti itu masalahnya. Oh baiklah Bu. Nah jadi selanjutnya apa tujuan yang ingin Ibu harapkan Bu? Ya sebetulnya Pak, saya itu berharap ya dengan adanya rencana program yang sudah tersusun dapat terlaksana sesuai dengan rencana awal demi keberhasilan sekolah gitu Pak. Seperti itu. Oh iya Bu ya. Kira-kira kendalanya apa yang Ibu rasakan dari rekan sejawat Ibu di sekolah? Apa bisa Ibu ceritakan kronologisnya seperti apa, Bu? Baik Pak. Jadi gini sih Pak masalahnya. Biasanya kan kalau di sekolah itu sebelum masuk pembelajaran atau tahun ajaran gitu kan biasanya kita selalu merencanakan ya program-program kedepannya seperti apa yang akan dilaksanakan gitu kan seperti itu. Ketika padahal mereka juga sama-sama sih mengikuti rapat pertemuan seperti itu juga ya. Ketika kita sudah menyusun rencana yang telah kita susun gitu. Dan saya lihat ya dan saya rasakan gitu. Padahal mereka juga tahu rencananya seperti apa, tapi dalam pelaksanaannya mereka itu kadang selalu acuh gitu. Dan saya juga kadang selalu dominan ya, yang selalu mengingatkan, yang selalu selalu bergerak gitu kan untuk yang saya tergerak dan bergerak untuk melaksanakan program rencana tersebut. Padahal itu kan yang namanya program pasti kan kita bisa sama-sama ya melaksanakannya. Dan dilihat dari sekarang ini kok kenapa ya kenapa kok acuh kadang kalau melaksanakan kegiatan teh aduh bukan saya deh ya. Kalau saya kan itu kan program gitu. Kalau nggak dilaksanakan seperti apa gitu. Karena kan program itu merupakan suatu visi ya Pak ya dengan sekolah gitu kan. Sangat berhubungan lagi sekali dengan visi gitu. Tapi kenapa sih kok mereka itu tidak tergerak? Kadang saya hidung greget gitu Pak seperti itu. Nah mungkin itu Pak yang jadi yang jadi masalah saya gitu Pak. Oh jadi yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu tadi, jadi teman sejawat Ibu itu selalu mengabaikan dalam melaksanakan program-program tersebut. Nah, lantas situasi ideal apa sih yang sebenarnya Ibu inginkan?
Ya sih sebetulnya saya itu menginginkan ya Pak ya adanya kolaborasi dan kerjasama dengan teman sejawat. Jadi rencana itu bukan hanya untuk didengar, bukan untuk bicara saja, tapi ayo dong, ini kan program loh, bergeraklah bergerak gitu seperti itu. Tapi mereka itu tahu Hmm. bahwa rencana itu ada gitu, tapi mereka tidak tidak bergerak gitu. Iya. Jadi ya gitulah apa. Jadi saya itu ingin adanya gimana kan kalau kita melaksanakan program, ketika dilaksanakan bersama-sama gitu kan, kita akan menjadi mudah ya Pak ya dalam Iya, iya benar melaksanakan Bu. program itu. Nah mungkin itu Pak, seperti itu. Oh iya Bu ya. Jadi dalam hal ini Ibu menginginkan bahwa rekan sejawat itu tergerak hatinya untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Nah, Iya. lalu apa yang akan Ibu lakukan agar teman-teman kerja Ibu itu hatinya menjadi tergerak untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan itu, Bu? Iya ya Pak, kalau saya gitu kan, berpikir gitu kan, nah itu apakah kalau seandainya saya biar adanya apa namanya, biar terlaksana program itu, mungkin saat ini saya sudah, eee berusaha untuk meminta izin kepada kepala sekolah dalam artian, Hmm, mhm. ini rencana ya, Pak, ya, yang udah saya inginkan gitu kan. Rencananya tadi saya itu pingin rencana dari sekolah itu pingin dibuat poster gitu, di mana poster Iya, itu, disimpan di ruang sekolah gitu kan, seperti itu, mhm. kepala sekolah gitu. Selain, dibuat karena kan itu programnya tahunan ataupun semesteran gitu kan. Nah, untuk selalu mengingatkan, bukan selalu mengingatkan, untuk terlihat dan mengingatkan kepada guru-guru yang lain, di mana program tersebut saya ingin mengkerucutkan gitu, di mana Mhm. saya itu menginginkan programnya itu, schedule-nya itu dibuat per bulan. Jadi ketika ada, kalau per bulan kan terlihat ya, minggu pertama kita melaksanakan ini gitu kan, minggu kedua Mhm, gitu, nah mhm, seperti itu. mhm. Mungkin dengan ada itu mereka juga oh iya ya minggu depan teh akan ada ini gitu kan. Oh nah seperti itu. Nah, selain daripada program yang telah tersusun sesuai dengan bulanan itu, saya juga minta izin kepada sekolah untuk membuat SK, membuat Iya. SK. Jadi kepala sekolah itu membuat SK, misalkan SK-nya itu kegiatan apa gitu kan, market day, siapa nih ketuanya, Mhm, siapa nih mhm. ininya. Jadi ada gurunya itu mempunyai tanggung jawab masing-masing gitu, di mana dengan ada Iya, iya. SK itu mereka sudah ada bukti real ya Pak ya, ada bukti Iya. real, ada apa namanya, ada terlihat, jadi tidak hanya ngomong aja, itu kan sudah ada buktinya, sudah Mhm. tertulis. Mungkin dengan cara itu kayaknya menurut saya sih bisa gitu. Mungkin itu yang saya rencanakan mungkin seperti itu gitu. Iya, iya. Ya baiklah Bu, ini Bu ya dari rencana Ibu Siti ini kira-kira apa sih yang menjadi indikator-indikator yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan kepedulian mereka, Bu? Nah, mungkin untuk meningkatkan kepada rekan sejawat, mungkin bagaimana cara meningkatkan kualitas sekolah gitu. Mungkin dengan Mhm. rencana itu ketika kita berhasil gitu kan, mungkin ada kualitas sekolah itu semakin ada nilai gitu Pak. Iya. Nah, di nilai itu juga ada tanggung jawab. Jadi Mhm. setiap guru itu mempunyai tanggung jawab dari tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Mungkin kalau di sekolah jadi tugas tambahan ya Pak ya, bukan tugas wajib karena itu kan program ya Pak ya, bukan pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak. Jadi mungkin adanya peningkatan kualitas sekolah dan tanggung jawab. Wah, bagus sekali Bu nih. Nah, jadi langkah-langkah apa saja nih Bu ya yang akan Ibu lakukan dalam mengimplementasikan program-program sekolah tadi Bu? Mungkin, langkah yang saya akan lakukan yaitu menyusun strategi dulu mungkin, Pak. Jadi dengan Mhm. pendekatan personal ya, jadi kan kita tidak langsung langsung begini, kita lihat dulu personalnya seperti apa, lalu kita mengadakan sosialisasi, diseminasi gitu kan, dan, Iya. keteladanan langsung, jadi ada contoh gitu kan. Nah seperti itu mungkin implementasinya. Mmm. Ya, 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 baik Bu.
Nah, jadi dari percakapan kita kali ini ya Bu ya, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa yang Ibu hadapi kali ini dengan rekan sejawat dan yang Ibu akan lakukan adalah menempelkan poster program sekolah. Nah, kemudian membuat jadwal rencana bulanan serta membuat SK atau surat keputusan dari kepala sekolah di mana dari setiap masing-masing guru itu akan diberi tanggung jawab dari setiap program yang telah dibuat. Betul begitu ya Bu ya? Iya betul Pak, betul seperti itu. Dari kesimpulan yang telah saya utarakan tadi nih Bu ya, kira-kira menurut Ibu apa yang akan dilakukan sesegera mungkin Bu? Nah, mungkin kalau menurut saya yang sesegera mungkin yang dapat dilakukan gitu kan Pak, mungkin adanya kolaborasi dan apa namanya kerjasama dengan rekan sejawat untuk mengingatkan dulu mungkin ya Pak ya, untuk Iya. mengingatkan kembali rencana program tersebut. Dan setelah mengingatkan mungkin saya akan menjalani proses-proses apa yang apa namanya apa yang telah saya rencanakan. Mungkin yang pertama yang saya lakukan yaitu berkolaborasi dan kerjasama dengan rekan sejawat. Itu seperti itu. Oh ya Bu, memang benar Bu, apabila kita sering berkolaborasi dengan rekan sejawat, maka apapun kesulitan kita pasti akan terpecahkan dengan baik begitu ya Bu ya. Dan itu merupakan salah satu manfaat dari apa kita perlunya berkolaborasi begitu Bu. Iya betul Pak. Nah, begini ya Bu ya, kita lanjutkan dari percakapan ini Bu ya Bu. Sebenarnya sih apa sih yang Ibu dapatkan gitu Bu? Mungkin pada percakapan ini yang saya dapatkan saya semakin kuat Pak, di mana setelah percakapan ini untuk tercapainya program-program sekolah perlu adanya kolaborasi dengan teman sejawat, dengan dulu kan salah satunya sebagai penguatan ya Pak ya, penguatan dari program tersebut agar semua tergerak dan bergerak dengan dibuatkannya SK dari kepala sekolah dan mereka juga mempunyai tanggung jawab masing-masing. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, nah untuk melaksanakan program-program yang telah Ibu buat tadi, kira-kira kapan Ibu ini akan terapkan, Bu? Kalau saya akan terapkan kayaknya sih untuk minggu-minggu ini, Pak. Minggu ini atau besok mungkin ya. Insya Allah saya akan melaksanakan apa yang telah saya rencanakan yang tadi. Mungkin minggu-minggu ini. Sekarang kan mungkin hari Senin mungkin saya akan terapkan kepada teman sejawat saya. Oh iya Bu, baik Bu. Saya rasa itu sangat bagus sekali dan merupakan salah satu program yang sangat luar biasa sekali. Saya mendukung sepenuhnya apa yang direncanakan oleh Ibu. Nah, sampai di sini sepertinya Ibu sudah menemukan titik temu dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini ya Bu ya. Nah, jadi kita akan berjumpa lagi setelah Ibu bisa mengimplementasikan rencana Ibu tersebut. Iya, Pak. Terima kasih ya Pak Herdi. Mungkin sekarang saya setelah sharing ini permasalahan saya nggak terlalu rumit ya Pak ya, karena mungkin meskipun saya sudah ada jawaban gitu, tapi setelah dikuatkan dengan Bapak, itu bagus, itu nah, seperti itu, saya semakin percaya diri gitu. Oh ternyata Iya, apa yang benar Bu. itu juga mungkin ada masukan dari Bapak sebagai penguatan dan akhirnya insya Allah saya akan melaksanakan program itu. Mungkin itu Pak. Bapak terima kasih ya atas sharingnya, mudah-mudahan berjalan, insya Allah berjalan dengan lancar. Iya Bu, Terima kasih sama-sama. Pak. Waalaikumsalam. Ibu mempunyai waktu luang hari ini, Bu. Selamat siang juga Pak. Iya nih Pak, saya alhamdulillah nih ada waktu. Cuman saya nih tadi pagi saya lihat Bapak seperti ada sesuatu gitu ya. Biasanya Bapak tidak seperti biasanya nih. Kira-kira apakah ada yang perlu dibantu nih Pak sama saya? Begini ya Bu ya. Jadi yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Jadi saya itu merasa bahwa murid-murid saya itu di kelas yang saya ajar itu kurang antusias ketika saya menyampaikan pembelajaran di kelas begitu. Selain itu
murid-murid saya juga di kelas itu tidak mengerjakan tugas sebagaimana mestinya, Bu. Jadi yang mengerjakan tugas itu kira-kira hanya 50%-an, Bu. Hmm, jadi menurut Bapak apa nih yang kira-kira Bapak harapkan obrolan kita pada hari ini? Ya, tentu saja, Bu, saya sangat mengharapkan solusi terbaik dari permasalahan saya ini, terutama tentang meningkatkan antusiasme peserta didik, murid-murid saya, agar mereka dapat, apa itu namanya, dapat mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, begitu, Bu. Hmm, Hmm. menurut Pak Herdi nih, hal apa yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Bapak berikan? Begini, Bu, kalau saya ingat kembali ini, Bu ya. Jadi hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama yang saya rasakan nih, Bu ya, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton. Jadi saya itu terlalu dominan berbicara di depan kelas tanpa memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk mengeluarkan pendapat mereka. Nah, jadi dalam hal ini ketika di dalam kelas itu tidak ada timbal balik begitu, Bu. Jadi hanya saya saja yang berbicara terus, anak-anak diam terus. Takut-takutnya begini, Bu, takut-takutnya materi yang saya sampaikan itu tidak diserap oleh murid-murid saya, begitu, Bu. Oh iya Nah, ya. jadi itu, Bu, yang saya rasakan sekarang, Bu, ya. Oh begitu ya. Mhm. Kira-kira apa saja ya yang membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak? Yang membuat murid Bapak antusias? Ya, menurut pendapat saya ini, Bu ya. Jadi murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menarik, kemudian tidak monoton, apalagi sampai membosankan, Bu. Jadi saya lihat keinginan peserta didik itu seperti itu, Bu. Namun sampai saat ini belum tercapai begitu, Bu. Apa memang dalam penyampaian pembelajaran saya ada yang salah, kemudian apakah ada yang kurang, letak salahnya di mana. Jadi saya sampai saat ini, saya ini belum menemukan solusi dari permasalahan ini, Bu. Iya Pak, betul Pak. Saya sangat sangat setuju nih dengan apa yang telah Hmm. Bapak utarakan. Mungkin anak-anak tersebut butuh apa ya Pak ya namanya butuh pembelajaran yang mengasihkan ya Pak ya, yang Ya, mengasihkan. Bu. Ya. Nah, jadi kira-kira nih apa saja Hmm. yang bisa membuat murid-murid itu belajar dengan mengasihkan dan tidak bosan dalam pembelajaran apa yang diberikan oleh Bapak? Menurut saya, ya pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Dalam hal ini, murid diminta untuk aktif di dalam pembelajaran. Nah, kemudian saya juga akan melakukan ice breaking supaya anak-anak di kelas atau murid-murid di kelas itu menjadi lebih fokus dan lebih bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Ataupun saya juga akan memberikan permainan-permainan supaya pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, itu, Bu, menurut pandangan saya, Bu. Ya, Pak. Betul Pak, betul sekali. Saya juga mendukunglah apa yang telah Bapak utarakan tadi. Nah, Hmm. lalu mengenai tugas yang diberikan oleh berikan tugas anak-anak oleh Bapak, penyebabnya sehingga kurang antusias nih anak-anak dalam mengumpulkan. Terus terang saja, Bu, ya. Jadi saya itu kalau memberikan tugas kepada anak itu terlalu banyak mungkin, Bu. Ada sampai 10 sampai 20 soal saya berikan. Di sisi lain, saya juga tidak memberikan sumber belajar yang beragam kepada mereka. Jadi anak-anak itu tidak asik mungkin, Bu, jadi tidak ada semangat untuk mengerjakan tugas ini.
karena pertanyaan begitu banyaknya, kemudian media pembelajaran sangat kurang, ya anak-anak juga mungkin leha-leha dalam mengerjakan tugasnya itu, Bu. Betul betul. Nih, kalau saya boleh tahu nih Pak, Bapak menggunakan sumber Hmm. apa nih di sekolah? Sejauh ini Bu, yang saya laksanakan di kelas ya Bu, dalam pembelajaran itu sehari-hari, saya itu hanya menggunakan buku teks pelajaran yang ada di perpustakaan Bu. Jadi tidak menggunakan media Hmm, pembelajaran yang lain, hanya itu saja Bu yang saya gunakan. oh, apakah ada sumber lain Pak selain buku teks? Untuk saat ini Bu, yang ada di pikiran saya, sumber belajar itu sangat banyak sekali padahal ya Bu ya. Jadi saya ini berinisiatif mungkin Bu akan menggunakan sumber belajar yang lain yang lebih menarik seperti video YouTube, kemudian artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Nah, saya juga mungkin akan menggunakan sebuah aplikasi yang sekarang sedang booming-boomingnya itu, yaitu semacam TikTok dan IG itu Bu. Saya akan masukkan kepada media pembelajaran saya Bu. Iya, mungkin betul Pak dengan seperti itu. Karena kan kalau dalam melaksanakan tugas seperti apa yang Bapak berikan dari awal ya, hanya teks-teks. Tapi Mm-mm. ketika Bapak memberikan tugas melalui tadi YouTube, TikTok, mungkin dari situ anak-anak pasti akan membuat antusias ya Pak ya. Nah, saya Iya, yakin lah iya Pak Bu, ya ya. Mm-mm. bisa menggunakan berbagai sumber belajar. Pasti akan Mm. membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran. Iya. Jadi sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Oh, begini Bu, jadi yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi itu Bu. Ya, Saya ya. akan menggunakan sumber belajar dari berbagai macam aplikasi seperti TikTok dan YouTube itu Bu. Karena dari sana mungkin anak-anak akan suka gitu Bu. Jadi antusiasme anak-anak itu akan terus meningkat. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Nah, tugas-tugas itu saya akan sesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi murid-murid saya. Artinya, dalam hal ini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi supaya kebutuhan murid-murid saya itu terakomodir. Begitu, Bu. Iya, bagus sekali Pak. Rencana Bapak mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Nah sekarang apa komitmen Bapak dengan rencana Bapak itu sendiri? Terus terang saja Bu ya, jadi saya ini berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, yaitu tujuannya untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Jadi akan saya serahkan dalam hal ini dalam pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya gitu. Jadi murid-murid saya yang menentukan sumber belajar Iya. apa yang mereka inginkan gitu, pada waktu pembelajaran. Betul sekali Pak. Jadi Bapak memberikan kebebasan ya kepada anak-anak untuk memilih tugas yang akan diambil oleh mereka itu seperti apa. Wah hebat Pak, bagus sekali. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Nah kalau Ya. begitu kapan nih rencana ini Bapak akan mulai dan Bapak akan terapkan? Jadi rencana ini saya akan terapkan insya Allah minggu ini Bu. Jadi minggu ini saya akan mencoba menerapkan dan melaksanakan apa yang saya rencanakan itu. Supaya anak-anak itu cepatlah dalam memahami pelajaran. Betul-betul. Baik Pak, bagus sekali Pak. Sepertinya Bapak sudah menitikkan titik temu ya dari permasalahan. Jadi apa yang Bapak utarakan tadi dan sudah menemukan titik temunya Pak ya. Nah mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi itu berjalan sesuai dengan rencana Bapak itu sendiri. Oh iya Bu.
Ya Bu, terima kasih. Semoga dari solusi-solusi yang diberikan oleh Ibu terhadap permasalahan saya ini, saya dapat melaksanakannya dalam pembelajaran sehari-hari. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Bu. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ya Pak ya. Sama-sama Pak.